ke konten materinya yang akan diajarkan ke siswa. Jadi untuk pemahaman konsep itu terkait materi pembelajaran itu masuk di KI 3. Dan yang untuk KI 4 itu membahas tentang keterampilan, ke skill-nya siswa. Nah, jadi ke psikomotornya itu masuk ke dalam KI 4. Entah keterampilan proses sains, kemudian keterampilan berpikir kritis, kemampuan analitis, dan lain sebagainya itu yang berkaitan dengan skill atau keterampilan itu masuk di KI 4. Itu. Jadi kalau dulu, kalau di kurikulum yang sebelum K13 ataupun sebelum KTSP itu kita orientasinya itu bagaimana mencetak outcome atau lulusan siswa itu nanti lebih ke knowledge-nya, pengetahuannya, lebih ke pemahaman konsepnya yang ditekankan. Jadi bagaimana siswa itu bisa lulus ujian nasional, kemudian siswa itu bagaimana bisa memiliki intelektual atau kognitif yang baik seperti itu. Tetapi kemudian seiring berkembangnya waktu, sehingga terjadi pergeseran paradigma pendidikan. Jadi yang ditekankan itu nanti mencetak siswa yang memiliki kompetensi tidak hanya dari segi intelektualnya, tapi dari segi sikap spiritualnya juga bagus, kemudian sikap sosialnya, kemudian kognitifnya, dan yang terakhir adalah keterampilannya. Bahkan yang keterampilan itu yang lebih ditekankan. Itu. Nah, kemudian KI di sini sudah ditentukan oleh pemerintah secara langsung. Ya, KI-nya itu dari lampiran kalau yang terbaru itu lampiran 66 berapa itu lupa saya yang di 66 tahun 2016 yang terbaru itu KI sudah ditentukan, terus kemudian KD kompetensi dasar ini merupakan pencapaian kompetensi yang diturunkan dari KI. Kemampuan siswa untuk bisa mencapai KI itu dikembangkan lewat kompetensi dasar melalui proses pembelajaran. Kemudian dari KD itu dikembangkan lagi, diturunkan menjadi indikator-indikator pencapaian kompetensi. Ada KI diturunkan menjadi KD diturunkan lagi menjadi indikator. Kalau KD untuk mencapai KI-nya, kemudian indikator-indikator pencapaian kompetensi itu untuk mencapai KD tadi itu. Nah, kalau untuk pengembangan KD itu sendiri itu bisa dikembangkan oleh guru. Jadi meskipun di buku panduan pedoman kurikulum 2013 itu kan ada ya buku panduan kurikulum 2013 itu sudah dituliskan oleh pemerintah itu terkait masalah KD-KD-nya. Tetapi guru itu bisa mengembangkan KD-KD itu sendiri. Jadi guru bisa mengembangkan KD-KD itu sendiri. Terus kemudian KD digunakan untuk mencapai kompetensi ini. Nah, kemudian itu contoh analisis. Saya lanjutkan ini nanti kemudian setelah indikator pencapaian kompetensi nanti dikembangkan lagi ke tujuan pembelajaran. Oke. Kalau tujuan pembelajaran itu biasanya memuat ABCD, audience, behavior, condition, dan degree. Jadi kalau guru menyusun tujuan pembelajaran itu harus ada keempat itu tadi. Di mana audiensnya itu siswa dapat, atau kalau sekarang gunakan peserta didik dapat. Itu. Terus kemudian behavior itu pelaksanaannya bagaimana. Siswa dapat mengeksplorasi ini bla bla bla, itu mengeksplorasi itu bagian dari behaviornya. Kemudian kondisinya itu terkait masalah materinya. Terus kemudian degree-nya tadi itu biasanya melalui membaca buku, kemudian atau misalkan melalui praktikum, itu yang bagian yang degree-nya. Tuh, seperti itu. Jadi kalau tujuan pembelajaran itu harus memuat empat ABCD, audience, behavior, condition, dan degree. Terus kemudian setelah itu, nah itu dikembangkan ke dalam silabus. Dalam perencanaan pembelajaran itu harus ada silabusnya. Nah, biasanya kalau kita di kurikulum sebelumnya, KTSP ataupun KBK ataupun 94 itu kan guru harus menyusun silabus sendiri, nggih. Di mana silabus itu
itu ada panduannya, panduan penyusunan silabus itu mulai dari identitas sekolah, kemudian identitas mata pelajaran, terus kemudian ada KD-nya dituliskan, kemudian materi pokoknya, kemudian kegiatan pembelajaran, kemudian penilaiannya bagaimana, itu semuanya harus ada di situ, ada panduannya. Panduannya di sini, kalau yang terbaru itu Nah, di Permendikbud, maaf. Nah, kalau yang apa itu namanya? Kalau yang terbaru itu di Permendikbud tahun 2016, maaf, di nomor 22. Nanti saya kirimkan, Pak G. Nah, jadi terkadang guru-guru itu masih menggunakan panduan lama yang peraturan Permendikbud yang nomor 81A. 81A itu disusunnya tahun 2013 itu. Nah, kemudian ada pembaruan di tahun 2016 itu. Yang Permendikbud nomor 22 tahun 2016 itu panduan penyusunan silabus RPP yang terbaru. Jadi jangan menggunakan yang tahun 2013 lagi panduannya. Itu bahkan di tahun 2019 terakhir itu sedikit pengurangan di proses pembuatan RPP-nya. Itu. Nah, jadi yang perlu diperhatikan guru itu harus update terkait masalah Permendikbud peraturan pemerintah yang terbaru. Karena di situ kan tertera bagaimana pengembangan silabus dan RPP. Kemudian untuk penyusunan itu sendiri, memang kalau yang di kurikulum 2013 itu sudah ada kasarannya dari pemerintah. Tetapi guru ataupun mahasiswa yang menempuh jurusan pendidikan itu harus mengembangkan sendiri silabus. Nah, jadi proses pengembangannya itu ya kita merujuknya ke Merujuknya ke Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Tuh, sebentar saya. Nah, jadi kok untuk silabus itu sendiri muatannya dituliskan itu ada identitas mata pelajaran, identitas sekolah, ada kompetensi inti, kompetensi dasar, kemudian kalau khusus untuk SDMI dituliskan temanya apa. Nah, Bapak Ibu kan rata-rata di sini sudah berpengalaman kan karena sudah banyak yang ngajar. Nah, kemudian yang saya tanyakan apakah sudah menuliskan tema kalau jenengan menyusun silabus. Kan modelnya itu kan tematik ya kalau tingkatan sekolah MI ataupun SD. Nah, jadi sekarang perhatikan lagi kalau sebelum kolom tabel itu guru harus mencantumkan identitas mapel, identitas sekolah. Itu kan integrasi dari beberapa mata pelajaran kan. Jadi harus ada temanya apa. Kemudian dari tema tadi itu dituliskan KD-KD apa yang masuk ke dalam tema tadi itu. Kemudian baru masuk ke kolomnya itu ada materi pokoknya apa, membahas tentang apa, terus kemudian tujuan pembelajarannya apa, terus kemudian ada materi pokok, tujuan pembelajaran, terus kemudian langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran secara garis besar. Kalau rinciannya nanti akan dijelaskan di RPP, tapi harus ada garis besarnya tentang langkah pembelajaran yang digunakan. Nah, untuk penyusunan langkah pembelajaran, Bapak Ibu harus sesuai dengan model pembelajaran yang digunakan. Sudah pernah belajar model pembelajaran kan? Model pembelajaran itu yang pernah saya jelaskan ada sintak-sintaknya atau fase-fasenya. Jadi meskipun ada kegiatan pendahuluan dan ada kegiatan penutup dalam langkah pembelajaran, tetap harus merujuk kepada model pembelajaran yang digunakan. Itu. Terus kemudian ada penilaiannya menggunakan tes multiple choice, pilihan ganda, ataupun tes uraian, itu harus dituliskan penilaiannya, kemudian alokasi waktu dan sumber belajar. Itu yang perlu dikembangkan dalam silabus.
Terus kemudian, jadi perangkat pembelajaran itu yang pertama ada silabus, terus kemudian setelah silabus, nah ini di slide berikutnya manfaat yang dihasilkan dalam pembuatan silabus, di mana silabus bermanfaat sebagai hal yang utama yang menjadi sumber acuan dalam penyusunan RPP. Jadi sebelum dikembangkan ke RPP itu harus menyusun silabus. Tetapi biasanya kalau anak-anak keseringan mahasiswa itu kalau ketika melakukan suatu penelitian itu yang diutamakan adalah RPP-nya dulu. Harus setelah RPP anak-anak itu nyusun silabus. Sebenarnya terbalik. Jadi harus silabusnya dulu baru ke RPP-nya. Nah, tapi anak-anak itu biasanya keseringan itu kalau membuat RPP-nya dulu baru dibuat silabusnya. Jadi kesalahannya di situ. Jadi RPP itu harus sesuai dengan silabus. Jadi silabus itu tujuannya mempermudah dalam penyusunan RPP. Kemudian guru lebih mudah memetakan ragam variasi pembelajaran yang akan dituangkan ke dalam RPP. Kemudian guru lebih mudah dalam memetakan indikator-indikator pencapaian belajar yang harus dicapai oleh siswa. Kemudian guru lebih mudah dalam merancang bentuk-bentuk penilaian dari setiap indikator yang ingin dicapai. Jadi saya kan tadi menjelaskan kalau KI dikembangkan jadi KD. KD dikembangkan jadi indikator pencapaian kompetensi, bentuk penilaiannya seperti apa. Kayak gitu. Makanya evaluasi pembelajaran di akhir nanti dalam bentuk tes tertulis, tes pilihan ganda ataupun tes pilihan, guru itu harus mengacu kepada indikator pencapaian kompetensinya. Jadi sekali lagi guru itu kalau membuat soal itu nggak ngawur atau nggak cuma mengambil mencomot dari LKS ataupun ngarang langsung membuat soal itu boten, tetapi guru itu harus memperhatikan indikatornya mengarahnya ke apa. Jadi per indikator itu harus ada soalnya. Oke. Per indikator harus ada evaluasinya kayak gitu. Nah, untuk menyusun soal kembali lagi harus memperhatikan taksonomi Bloom-nya. C1, C2, C3, C4, C5, C6. Biasanya kalau MI mungkin cukuplah sampai C4 saja kayak gitu. Tapi itu harus jadi acuan untuk menyusun soal. Jadi dalam bentuk-bentuk penilaiannya guru harus merujuk kepada indikator yang ingin dicapai seperti apa. Jadi, susah jadi guru itu memang ribet, rumit kalau kita benar-benar menerapkan. Jadi nggak sekedar kita itu datang langsung menyampaikan materi itu boten, tetapi perencanaannya itu loh memang yang sulit perencanaannya. Terus kemudian pengembangan silabus, prinsip pengembangan silabus. Kemudian pengembangan silabus diserahkan sepenuhnya kepada setiap satuan pendidikan, khususnya bagi yang sudah mampu melakukannya. Jadi setiap satuan pendidikan. Oleh karena itu, setiap satuan pendidikan diberi kebebasan dan keleluasaan dalam mengembangkan silabus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Agar pengembangan silabus yang dilakukan oleh setiap satuan pendidikan tetap berada dalam bingkai kurikulum nasional, maka perlu perhatikan prinsip-prinsip pengembangan silabus. Jadi silabus ini itu bebas, itu bisa dikembangkan oleh satuan pendidikan masing-masing daerah ataupun mungkin masing-masing sekolah. Itu jadi guru itu harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lingkungan juga bisa. Kondisi siswanya seperti apa, terus kondisi di daerah itu seperti apa, kemudian sesuaikan dengan sarana prasarana fasilitas yang ada, itu. Ya, biasanya misalkan kalau menyusun tujuan pembelajaran kan harus ada kondisi degree-nya. Degree-nya itu misalkan guru ingin mengajarkan melalui praktikum lah, terus kalau alatnya terbatas nggak ada, nah, otomatis kan harus membuat inovasi media yang lainnya kayak semacam itu. Jadi itu disesuaikan dengan kondisi sekolah, kemudian kondisi siswanya bagaimana gitu. Jadi itu bisa diserahkan sepenuhnya kepada satuan pendidikan untuk mengembangkan silabus. Tetapi tetap kembali lagi kalau
untuk menyusun silabus, guru tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan silabus. Nah, berikutnya prinsip-prinsip pengembangan silabus itu yang berbasis K13, yang pertama ilmiah. Ilmiah itu pengembangan silabus berbasis K13 harus dilakukan dengan prinsip ilmiah yang mengandung arti bahwa keseluruhan materi dan kegiatan yang benar yang menjadi muatan dalam silabus harus benar, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Kemudian relevan. Relevan itu maksudnya cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan penyajian silabus sesuai dengan keterkaitan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Jadi kenapa kok mahasiswa di perkuliahan jurusan pendidikan itu sebelum masuk ke mata kuliah pembelajaran yang jadi mata kuliah dasar itu adalah teori belajar, kemudian psikologi perkembangan peserta didik. Ya itu tadi loh dalam rangka supaya guru itu tahu loh bagaimana sih tingkat perkembangan peserta didik usia, misalkan usia 7 sampai 11 tahun itu bagaimana tingkat intelektualnya, bagaimana perkembangan fisiknya, bagaimana perkembangan sosio-emosionalnya kayak gitu. Karena itu nanti akan berpengaruh terhadap penyampaian materi pembelajaran, akan berkaitan dengan bagaimana cara guru harus menyampaikan pembelajaran dengan baik. Nah, karakternya siswanya seperti ini tuh bagaimana cara mengajarkannya kayak gitu. Meskipun guru itu tetap harus mengambil keseluruhan kalau jadi maksudnya gini loh, kan guru tadi itu kan ketika mengajarkan harus tahu karakteristik peserta didik. Tapi kan nggak mungkin guru itu harus mengajar masing-masing peserta didik dengan cara yang berbeda-beda, itu kan nggak mungkin. Tetapi yang secara keseluruhan tadi itu, kalau siswa tingkat usia sekian itu bagaimana cara membelajarkannya dengan baik kayak gitu. Kalaupun ada peserta didik yang memiliki karakteristik yang katakanlah lain dari yang teman-teman yang lainnya, guru harus melakukan pendekatan yang intens, yang internal kayak gitu. Itu nanti akan berpengaruh terhadap bagaimana cara penyampaian guru dalam pembelajaran. Kemudian sistematis. Jadi komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Nah, jadi komponen-komponen silabus mulai dari identitas, tadi nggak identitas apa? Materi, kemudian dari materi pokoknya, kemudian KIKD-nya, kemudian langkah pembelajarannya itu harus sinkron, harus sesuai. Soalnya terkadang gini, anak-anak itu kan nggak tahu, kadang kadang itu nggak paham maksudnya KD itu apa sih sebenarnya KD itu, apa sebenarnya indikator itu, apa sebenarnya tujuan pembelajaran itu. Terus kemudian seringkali ketika menyusun itu nggak sinkron dan juga tidak sinkron dengan langkah kegiatan pembelajaran. Langkah pembelajarannya ngasal. Nah, jadi sebenarnya harus ada keterkaitan yang perlu diperhatikan antara KI, KD, indikator, tujuan pembelajaran, kemudian ke langkah pembelajarannya. Kayak gitu harus sinkron. Nah, anak-anak itu kadang pokoknya comot kegiatan belajarnya seperti ini kayak gitu. Halo? Nah, kemudian sistematis sudah. Jadi ada prinsip-prinsip pengembangan silabus mulai dari ilmiah, relevan, sistematis, kemudian konsisten. Adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator materi, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Nah, sumber belajarnya itu dari mana? Kalau mungkin dulu sumber belajarnya itu kebanyakan dari buku-buku pelajaran. Kalau sekarang itu kan kalau enggak di lingkup pondok pesantren, itu kan kalau di luar itu kan siswa kan bisa mengakses lewat dari internet. Kalau sekarang kan malah lebih mempermudah itu kan kalau digunakan sesuai dengan fungsinya, materi-materi pembelajaran itu banyak yang diakses lewat internet. Gitu. Kemudian seperti buku siswa, buku pedoman guru itu pun juga
sudah banyak yang dipublish lewat media internet. Jadi tinggal mengaksesnya saja di banyak sumber. Kemudian artikel-artikel ilmiah, kemudian dari Kompas, dari manapun itu kan terkadang juga banyak sekali diberitakan terkait tentang masalah pendidikan-pendidikan atau penemuan-penemuan terbaru itu yang bisa diaplikasikan ke dalam mata pelajaran, terutama mata pelajaran IPA. Itu banyak sekali. Seperti mungkin kalau sekarang ini yang terbaru-terbaru itu kan ada pengembangan obat-obatan untuk untuk vaksin corona kayak semacam itu ya. Nah, itu mungkin ada mata pelajaran tertentu, kalau misalkan di SD itu ada mungkin mata pelajaran tentang bakteri, kalau ada mikrobiologi itu kan bisa dijadikan contoh kan. Nah, bisa dijadikan contoh. Kemudian materi bioteknologi terkait masalah pembuatan vaksin dan lain sebagainya itu kan bisa kontekstual dengan pembelajaran itu loh. Jadi yang dimasukkan dengan kontekstual itu adalah memasukkan pembelajaran yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari yang bisa diinternalisasikan ke dalam mata pelajaran yang ada di sekolah. Itu dinamakan dengan kontekstual. Terkait sumber belajar, sistem penilaiannya itu bisa menggunakan tes tertulis ataupun proyek ataupun portofolio ataupun itu terserah, itu merupakan bagian bentuk-bentuk dari sistem penilaian. Kemudian prinsip penyusunan silabus berikutnya yaitu memadai. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Kemudian aktual dan kontekstual. Tadi sudah saya jelaskan. Aktual berarti kan terkini nggih, berkembang terus, ada inovasi terus. Jadi guru itu harus up to date. Nah, aktual. Kemudian kontekstual dekat dengan kehidupan sehari-hari. Itu kemudian cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, dan sistem penilaian perhatikan perkembangan ilmu. Kalau yang di Muhammadiyah ternyata guru itu sebelum besok PAS ataupun PTS tengah semester itu dikasih kisi-kisinya ternyata. Kalau bahkan bukan hanya kisi-kisinya, soalnya mau diujikan besok sehari sebelumnya atau mata pelajaran terakhir itu ternyata itu dibahas sudah. Jadi kan sebenarnya mempermudah siswa sekali ya. Jadi ketika dia mau ujian, gampang, langsung dia tinggal belajar apa yang mau diujikan besok. Kalau zaman saya dulu, pengalaman saya yang benar-benar sekolah, di sekolah, saya kan notabene negeri semuanya, nggih. Saya nggak berbau pondok, enggak, MTS juga enggak. Saya SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, perguruan juga negeri, bahkan itu kalau mau enggak UN, kalau mau melakukan ujian tengah semester atau ujian semester akhir semester itu ya benar-benar belajar, enggak ada yang namanya itu ada bocoran atau ada pembahasan sebelumnya, itu enggak ada. Kalau kisi-kisi pun itu ada, itu kalau mau UN. Kalau enggak UN, kalau cuma sekedar UTS, UAS, ya harus belajar sendiri. Jadi semuanya dipelajari rata kayak gitu. Jadi benar-benar ngoyonya itu nemen. Nah, kalau anak sekarang padahal itu medianya banyak, lengkap, terus kemudian mau jadi kayak dimudahkan itu loh. Tapi kembali lagi, kalau saya rasa kalau seperti itu cara pembelajarannya itu berarti sekolah itu pemikirannya itu masih mengacu ke kognitifnya, belum memperhatikan yang bagaimana proses pembelajarannya di psikomotornya, keterampilannya, ataupun di sikapnya. Jadi lebih kepada bagaimana mencetak lulusan dengan nilai yang tertinggi kayak gitu. Itu yang perlu diperbaiki sebenarnya. Tapi ya gimana lagi, kalau kembali ke lapangan itu kan biasanya kan apalagi sekolah-sekolah yang sudah terkenal favorit kan bagaimana supaya eksistensinya di mata luar itu tetap bisa baik di mata dunia luar kayak gitu. Makanya ya apa caranya biar nilai itu tinggi, akreditasinya tetap A gitu kan. Sebenarnya itu agak kesalahan juga sih. Iya. Tuh. Yang penting sebenarnya fungsi dari KKM itu adalah acuan peserta didik dalam mempersiapkan diri dalam mengikuti pembelajaran.
Kemudian target pencapaian penguasaan materi sesuai dengan SKKD. Jadi target pencapaian penguasaan materi, kalau penguasaan materi ini mengacu ke kognitifnya, nggih Pak nggih. Ke kognitifnya ini kalau penguasaan materi. Jadi nggak melebar kemana-mana. Maksudnya gini, kan sebenarnya materi yang ada di SD, SMP, SMA itu kan sama kan. Babnya itu loh sama. Materi pokoknya itu sama materi pokoknya. Yang membedakan adalah pendalaman materinya yang berbeda. SD juga ada mata bioteknologi ya, SMP ada, kemudian SMA ada. Terkait dengan tentang tumbuhan, SD diajarkan. Kemudian kelistrikan, SD diajarkan. SMP diajarkan. SMA diajarkan. Semuanya ada materi pokoknya itu, tetapi pendalaman materinya yang berbeda. Jadi kalau di MI, penguasaan materinya ya sesuaikan dengan KD-nya ada di situ, targetnya sampai apa itu. Jangan mencoba untuk mengambil panduan dari buku SMP ataupun SMA, itu ya cukup di situ. Nah, tapi terkadang kesalahannya itu adalah kalau guru nggak menyusun sendiri bahan ajar, terkadang kalau membeli buku dari penerbit luar, mungkin dari Erlangga atau Intan Pariwara atau Yudhistira atau Eksis atau apalah, itu terkadang materi yang seharusnya tidak diajarkan atau belum diajarkan pendalamannya di SD itu sudah diberikan di situ, dimuat di buku itu, gitu. Sebenarnya belum waktunya. Jadi terkadang orang tua itu, wah iki tebel kayak buku nih, oh ini loh materinya lengkap semuanya. Padahal itu sebenarnya itu nggak seharusnya konsumsinya anak SD kayak gitu. Masih kejeron, kedalaman. Jadi guru itu harus sebenarnya harus bisa menyusun bahan ajar sendiri yang benar-benar sasarannya tadi di penguasaan materinya siswa yang tingkatannya SD kayak gitu. Nanti kalau untuk SMA nanti akan diperdalam lagi. Jadi fungsi KKM adalah target pencapaian penguasaan materi. Terus kemudian sebagai salah satu instrumen dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Instrumen itu kan alat ya. Nah, instrumen atau alat dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Kemudian sebagai kontrak pedagogik antara pendidik, peserta didik, dan masyarakat, khususnya orang tua dan wali murid. Kemudian tahapan penetapan KKM. Saya rasa mungkin Bapak Ibu sudah berpengalaman nggih kalau MGMP itu nggih, kalau untuk penetapan KKM. Ini saya sebutkan lagi untuk tahapan penetapan KKM, kalaupun memang belum seperti tahapan ini, mungkin nanti jenengan bisa dijadikan acuan kalau jenengan nanti di awal tahun pembelajaran baru itu mengikuti pola penetapan KKM seperti yang saya sebutkan di sini. Untuk tahapan penetapannya yang pertama, bahwa penetapan KKM dilakukan oleh guru atau kelompok mapel untuk kelompok guru mata pelajaran MGMP. Adapun langkah-langkah tahapan penetapan KKM, yang pertama, guru atau kelompok guru menetapkan KKM mata pelajaran dengan mempertimbangkan 3 aspek kriteria. Yang pertama, kompleksitas. Yang kedua, daya dukung. Kemudian, intake peserta didik. Hasil penetapan KKM, indikator berlanjut kepada KD, SK, hingga KKM mata pelajaran. Terus kemudian yang kedua, hasil penetapan KKM oleh guru atau kelompok guru mata pelajaran disahkan oleh kepala sekolah untuk dijadikan patokan guru dalam melakukan penilaian. Kemudian KKM yang ditetapkan disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu peserta didik. Jadi hasil KKM disosialisasikan kepada peserta didik itu sendiri atau siswa, kemudian disampaikan kepada orang tua, kemudian dinas pendidikan. Ya itu tadi dalam rangka untuk untuk sasarannya adalah untuk pencapaian kompetensi. Jadi seperti itu. Jadi kalau peserta didik sudah diberitahu, disosialisasikan, orang tua sudah dikasih tahu, jadi mereka itu tahu batasannya atau tahu bagaimana cara dia itu untuk efektivitas dalam pembelajarannya seperti apa, untuk mengoptimalisasikan belajarnya seperti apa, kayak gitu. Kan tetap saja orang tua harus ada controlling dari orang tua kan, nggak cuma sekedar guru saja yang memberikan pembelajaran kepada siswa, enggak, tapi tetap harus ada controlling dari orang tua terhadap
anaknya itu sendiri kayak gitu. Kemudian yang slide berikutnya, KKM dicantumkan dalam laporan hasil belajar atau rapor pada saat hasil penilaian dilaporkan kepada orang tua atau wali peserta didik. Saya rasa kalau zaman sekarang itu lebih mudah, nggih. Kok saya itu banyak beberapa teman-teman saya mengajar di lembaga-lembaga swasta itu kan malah lebih mempermudah. Jadi kalau misalkan orang tua kok ada yang pertanyaan, kenapa kok anak saya nilainya sekian, kenapa kok seperti ini, itu biasanya orang tua itu langsung menemui ke wali. Jadi terbukalah, open lah orang apa itu namanya wali murid itu dengan orang tua itu. Jadi kalaupun misalkan ada perkembangan ataupun ada kemunduran dalam proses belajar, orang tua itu bisa langsung menyampaikan kepada wali murid itu. Bahkan kok perasaan sekarang kok orang tua wali itu kok sedikit-sedikit laporan ke wali murid, sedikit-sedikit laporan ke wali murid, WA-an langsung, chattingan langsung. Kalau zaman saya dulu zaman sekolah itu pokoknya nggak tahu apa atau mungkin karena saya itu kan tinggalnya di desa, seorang tuanya tinggal pasangan juga nggak tahu. Karena tapi kalau orang tua saya itu kan tetap apa ya, kalau belum belajar itu apa dikontrol harus belajar gini meskipun mungkin karena kalau orang tua kalau sekarang itu kan kebanyakan kan sibuk sendiri-sendiri ya, nggak sempet jadi tahunya itu akhirnya kok seperti ini nilainya anak saya kayak gitu. Kemudian slide berikutnya, jadi yang menjadi pertimbangan dalam menentukan KKM adalah kompleksitas, daya dukung, dan intek. Kompleksitas mengacu pada tingkat kesulitan KD yang bersangkutan. Daya dukung meliputi kelengkapan mengajar seperti buku, ruang belajar, dan laboratorium jika diperlukan. Sedangkan intek merupakan kemampuan penalaran dan daya pikir peserta didik. Jadi intek ini berkaitan dengan tingkat tingkat psikologi perkembangan peserta didik. Kemudian langkah-langkah menentukan KKM yang pertama, menentukan KKM dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik. Jadi jangan dilihat dari kan dalam satu kelas itu mesti ada siswa dengan kemampuan akademik tinggi berapa persen, siswa dengan kemampuan tingkat akademik bawah berapa persen, kayak gitu kan. Jangan dilihat, jangan menstandarkan anak yang kemampuan akademik atas ataupun jangan menstandarkan dengan anak kemampuan akademik bawah, tetapi rata-rata klasikal, diambil rata-rata klasikal di kelas, seperti apa dalam penentuan KKM-nya. Kayak gitu. Kemudian kompleksitas kompetensinya, kemudian kemampuan sumber daya pendukung, atau meliputi sekolah, atau madrasah, kemudian sarana prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan, kemudian satuan pendidikan diharapkan meningkatkan kriteria ketuntasan belajar secara terus-menerus untuk mencapai kriteria ketuntasan ideal. Kemudian rambu-rambu KKM. KKM ditetapkan pada awal tahun pembelajaran. Kemudian KKM ditetapkan dalam forum MGMP sekolah atau madrasah. Nilai KKM dinyatakan dalam rentan antara 40 sampai 100. Kemudian sekolah atau madrasah dapat menetapkan nilai di bawah nilai ketuntasan. Kemudian nilai KKM harus dicantumkan dalam laporan hasil belajar siswa. Kemudian pelaksanaan pembelajaran. IPA pada hakikatnya meliputi 4 unsur utama, yaitu sikap, proses, produk, dan aplikasi. Ini sudah kita bahas di awal tentang hakikat pembelajaran IPA, yang sebelum kita masuk ke ranahnya ini. Jadi IPA itu kan meliputi 4, sikap, proses, produk, dan aplikasi. Saya lanjutkan saja. Nah, kemudian pembelajaran IPA sebaiknya menggunakan metode discovery atau penemuan. Kemudian metode pembelajaran yang menekankan pola dasar, melakukan pengamatan, menginferensi, dan mengkomunikasikan atau menyajikan. Jadi sebenarnya IPA itu nggak cukup, Pak, kalau cuma itu, Bu, kalau cuma
dijelaskan secara langsung ataupun dengan metode ceramah, itu nggak cukup seperti itu. Jam berapa? Sudah, Pak. Sitpo. Berapa menit lagi? Hah? Berapa menit lagi? 10. Oke, sip. Ngapunten Pak nggih. Nah, jadi untuk pembelajaran IPA itu tadi mana? Nah, jadi untuk pembelajaran IPA itu sebenarnya tidak cukup kalau cuma diajarkan konten materinya saja atau konsep materinya saja untuk bisa menguasai konsep IPA secara keseluruhan. Tetapi IPA itu lebih kepada aplikasi, praktikum, terus kemudian kontekstual dan kehidupan sehari-hari itu. Jadi harus ada pengamatan, harus ada apa itu namanya praktikum tadi, kemudian menyusun laporan praktikum, kemudian ada presentasi penyampaian materi, kemudian ada produknya kalau bisa ya, produk itu dalam bentuk hasil karya. Hasil karya itu ya bisa misalkan materinya pencemaran, terus kemudian pencemaran tadi itu kondisi fisiknya seperti apa, terus pencemaran kemudian diajak praktikum ke lapangan, terus bagaimana sih cara mengatasi atau membuat solusi supaya air ini tidak tercemar ketika dialiri dari limbah misalkan ya. Kita membuat instalasi sederhana pengolahan air, penyulingan air, kayak semacam itu produknya. Itu kalau anak SD mungkin bisa diajari bagaimana cara membuat penyaringan air kayak gitu. Itu produknya. Jadi IPA itu menyeluruh. Menyeluruh. Jadi nggak bisa kalau cuma sekedar dikasihkan materi saja untuk bisa menguasai konsep kita secara komprehensif loh ya. Harus ada pengamatan, ada praktikum, kemudian ada eksplorasi dari buku, internet, kemudian dari majalah, kemudian dari artikel, dari bahan sumber ajar, kemudian ada laporan, praktikum, terus kemudian ada presentasi tadi itu. Itu bisa sasarannya itu nanti bukan hanya penguasaan konsep, tapi nanti akan bisa berpikir analitis, akan bisa berpikir kritis, akan bisa memecahkan permasalahan, membuat solusi, itu. Jadi banyak aspek-aspek yang bisa dituju. Kemudian di dalam pembelajaran IPA, peserta didik didorong untuk menemukan sendiri atau discovery, atau bahasanya inquiry, dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan yang lama di dalam pikirannya, dan merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak lagi sesuai. Kalau memungkinkan Pak Nggih, sekali lagi kan itu kembali kepada peserta didiknya dan Pak Ibu sekalian. Kalau memungkinkan anak-anak itu diajak gini maksudnya. Ketika guru menyampaikan informasi di awal, jangan semua materi disampaikan, tetapi jika di awal dikasih informasi, dikasih materi sedikit untuk pancingan, kemudian langsung dikasihkan pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal yang di mana siswa itu bisa mengeksplor sendiri, menemukan sendiri. Nah, yang entah dia itu lewat membaca buku atau suruh mencari artikel ataupun apa itu namanya dari jurnal-jurnal ilmiah atau mungkin lewat mengakses sendiri, itu bisa dilakukan oleh siswa sendiri kayak gitu. Nah, nanti laporannya adakan presentasi, adakan diskusi kalau ada yang itu lebih apa ya, lebih melatih penalaran siswa, analisis siswa kayak gitu kalau memungkinkan. Tapi memang guru harus benar-benar apa ya, memancing siswa ben tadi itu loh. Jadi jangan cuma sudah didulang, disuapi terus, itu jangan, enggak. Itu nanti kalau itu kan sasarannya cuma penguasaan konsep dan itu pun enggak komprehensif. Nah, ini terakhir enggak nggih. Penelitian ini perlu dilakukan sebagai proses pencarian informasi dan data berkaitan dengan proses pembelajaran K13, khususnya pada penerapan konsep dasar IPA di sekolah dasar. Implementasi penerapan kurikulum 2013 yang merupakan perubahan dari kurikulum berbasis kompetensi di tingkat satuan pendidikan itu selaku pelaksanaan program harus melakukan penyesuaian dalam proses pembelajaran kelas. Nah, ini saja ya, mungkin ada yang perlu ditanyakan, Pak. Saya tak pindah ke depan soalnya. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas keterangan dari Bu Resti. Terima kasih juga kepada dulur-dulur teman-teman yang sudah subhanallah
semangat menyimak dari apa yang disampaikan oleh Bu Resti tadi. Subhanallah, luar biasa. Mungkin kami bisa menggambarkan apa yang beliau sampaikan dari KKM, dari ditetapkan pada awal tahun pembelajaran. KKM ditetapkan oleh Forum GMP, sekolah atau madrasah. Nilai KKM dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat dengan rentang mungkin 40 sampai 100, tapi biasanya standar maksimal itu biasanya 90 atau 80 gitu paling gitu. Jadi mungkin teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan, monggo silakan. Teman-teman yang ada pertanyaan langsung angkat tangan dan langsung mic-nya yang merah itu dinyalakan, atau angkat tangan dulu saya nyalakan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, monggo dipersilahkan. Mungkin dari Pak Imam Sibawe atau dari Bu Nur Afifah atau Bu Lailatul Syukriya atau Bu Iswa atau Bu Siti, Bu Firdaus, Bu Naila atau Bu Lailatul Mukminin, Bu Umi Najatul Wafa, Bu Hairatul Fariha, atau Bu Sulama, Bu Siti Nurhayati, atau Mas Bombom atau Azhar, atau Pak Muhammad. Monggo yang lain yang bertanya. Monggo silakan kalau ada pertanyaan. Kalau sudah jelas. Oke. Alhamdulillah. Ibu Amiroh baru hadir. Yang sudah jelas saya mbak wong-wong. Monggo silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pembelajarannya. Oke. Tapi dengan semuanya yang saya tanyakan, apa kalau misalkan menyusun RPP silabus sudah mengacu ke Permendikbud yang nomor 22 tahun 2016? Namun, soalnya masih banyak yang menggunakan yang lama, Permendikbud sampai 81A itu. Nanti kalau belum punya filenya, saya kirimkan yang lampiran itu. Oke. RPP sama, sebenarnya banyak sih di download itu, tapi ya nggak apa. Nggih, nyuwun. Nggih, matur suwun Bu Resti, mohon dikirim biar kami bisa mempelajarinya nanti. Nggih, itu untuk penyusunan RPP sama silabus yang terakhir terbaru. Bahkan kalau nggak salah itu tahun 2019 kemarin itu ada sedikit dari Menteri Pendidikan supaya mengurangi yang RPP-nya untuk anunya. Tapi ya ternyata masih banyak menggunakan yang nomor 2 tadi. Game pun kalau tidak ada ada pertanyaan lagi. Kalau ada kurangnya saya pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemarin juga belum sempat halal bihalal nggih Pak nggih minat Pak. Nggih, sami-sami Bu Resti. Aturaken sedaya kalepatan ingkang kathah kalau selama proses pembelajaran atau selama ini banyak kekurangan dari saya pribadi ataupun keluputan, ngapunten ingkang kathah. Terus minta tolong Pak Arif mungkin nanti dikirimkan saya screenshot-nya untuk laporan daring. Oke, screenshot nanti. Dan mohon yang hadir tadi jumlah mahasiswa aktifnya berapa saya dikasih tahu, kemudian yang hadir pinten untuk laporan daring. Oke, Bu Resti, nanti sudah kami screenshot. Bu Resti. Sudah kami screenshot dari awal. Dari akhir sebelum keluar akan kami screenshot lagi karena tadi ada salah satu teman kita yang sudah ikut tapi karena kendala baterainya
ngedrop, jadi beliau izin tadi Pak Udin, Pak Samsudin. Nah, ya sebelum diakhiri nanti saya screenshot dulu nanti sebagai laporan bahwasanya kita daring pakai Zoom meeting guna bukti autentik absensi. Jadi itu. Oke, matur suwun sangat Bu Resti atas bimbingannya. Semoga Bu Resti sehat selalu, panjang umur, bisa membimbing. Saya didoakan Pak Nggih, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya saya didoakan lancar disertasinya bisa segera lulus doktornya. Amin, Doanya amin. 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 Kami juga didoakan semoga diberikan panjang umur, sehat, urusan rezeki insya Allah lancar semuanya. Amin, amin. 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 Oke, monggo Saya akhirkan Pak Nggih. teman-teman yang lain yang mau halal bihalal, monggo dinyalakan mic-nya sebelum diakhiri. Akan kami screenshot. Coba deh buanter.